Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratun Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Al-khamisu asyara utai kang nomor 15 iku as-shalatu maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalluha utai paling sithike sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammad, lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisu asyara utai kang nomor 16 iku assalamu salam. Wa aqalluhu utai paling sithik salam iku assalamu alaikum, lafaz assalamu alaikum. As-sabiu asyara utai kang nomor 17 iku at-tartibu tartib. Fa in ta'ammada monggo lamun sengaja sapa wong. Fa in ta'ammada mongko lamun sengaja sapa musolli tarkahu ing tinggal tartib. Kaan sajada kaya yen to sujud sapa musolli qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e musolli batalat mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat. Wa in sahalan lamun lali sapa musolli ha ing salat fal yu'id ha ing tartib fal yu'id monggo becik baleni sapa musolli ilahi maring rukun kang den tinggal, ilahi maring rukun kang den tinggal. Illa ayyakuna kejaba yen ta ana apa oleh lali iku fi mislihi ing dalem sepadane rukun kang den tinggal. Iku fi mislihi ing dalem sepadane rukun kang den tinggal. Au ba'dahu utawa ing dalem sakbadane rukun kang den tinggal. Fatatimu monggo sempurna. Bi kelawan mislu apa rakaatuhu rakaate musolli. Wala lan nganggur apa ma perkara saha kang lali sapa musolli. Saha kang lali sapa musolli fihi kelawan ma. Selanjutnya materi tentang masalah rukun salat. Rukun salat yang nomor 15 adalah membaca sholawat Nabi. Paling sedikitnya membaca sholawat di situ adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sedikitnya. Ya, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam masalah membaca sholawat itu disunahkan membaca kata sayyidah, sayyidina. Itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan di situ di dalam keterangan kitab Raudhah dijelaskan di situ adalah wal afdal al ityanu bis sayyidah. Jadi yang lebih utama di dalam membaca sholawat di situ adalah dengan cara menyebutkan lafaz sayyidina sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu hukumnya sunnah. Sebagaimana di dalam sholawat ketika pas sholat, ini juga disunahkan membaca lafaz sayyidina, yaitu manakala di luar sholat. Itu hukumnya adalah afdol, lebih utama.
Karena apa? Karena Sayyidina itu adalah dalam rangka mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 16 adalah assalam. Assalamu yaitu salam, membaca salam. Paling sedikitnya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Paling sedikitnya. Ini hal yang perlu diketahui ketika kalian salam. Ini saya kutip dalam kitab Al-Mahalli, yaitu ketika kalian salam itu harus pipinya ini harus, wajahnya harus pas ke arah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam sekira orang yang melihat di depannya itu kelihatan secara sempurna, tidak miring ya. Assalamualaikum tidak, tapi di situ secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang termasuk rukun di sini adalah salam yang pertama. Adapun salam yang kedua, di situ hukumnya adalah sunnah. Nah, ketika kalian itu sedang salam waktu sholat, itu diniati salam. Kalau yang kanan tadi ya, kita niatnya adalah khuruj atau keluar dari sholat. Kemudian diniati mengucapkan salam pada orang yang sebelahnya. Kenapa di situ yang salam yang kedua sunnah? Atau bolehkah nanti misalkan meninggalkan salam yang kedua? Atau bagaimana hukumnya kalau tertinggalkan? Salam yang kedua di situ hukumnya adalah sunnah. Artinya ketika kita sudah salam yang pertama, kemudian kita lupa salam yang kedua, ini sholat kita tidak batal. Tetapi kalau ketika salam kita yang pertama kita tinggalkan, belum salam kemudian kita tinggal, kita pergi misalkan beranjak dari tempat sholat itu, maka di situ ya batal. Karena salam yang pertama di situ adalah termasuk rukun sholat. Yang nomor 17 adalah tartib. Tartib artinya adalah urut. Artinya mulai dari pertama takbir ihram sampai dengan salam itu harus dilakukan secara urut-urutan. Tidak boleh di situ dengan cara dipelencar-pelencar, tidak, tapi di situ harus dilakukan secara urut. Maka misalkan di sini ya itu ya. Fa in ta'ammada tarkuhu. Jadi ketika ada orang sengaja, jadi bukan lupa, tetapi itu sengaja dia meninggalkan tartib. Contohnya dia sujud sebelum rukuk. Jadi seharusnya kan rukuk dulu, dia langsung sujud misalkan. Maka sholatnya itu adalah batal. Itu manakala dia sengaja. Lalu bagaimana ketika lupa? Wa in saha fal yu'id ilaihi. Ketika dia posisinya ada lupa, maka harus kembali untuk melakukan rukun tersebut. Nah, kembali ya. Lalu ketika di situ misalkan ada orang dia lupa di dalam rukuk misalkan, tiba-tiba setelah dia berdiri dia langsung sujud. Ini kan tadi dalam kondisi apa? Lupa. Maka kalau seperti itu nanti seorang tersebut itu harus sujud sahwi. Kita lanjutkan pasal berikutnya. Pasalun ayat pasalun. Ini masalah jamaah. Al jama'atu tawi jamaah. Ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang. Al ahrari pira-pira kang merdeka, al muqimina pira-pira kang mukim. Al balighina pira-pira kang baligh. Ghairul ma'dzurina kang ora ana udzur kabeh. Iku fardu kifayatin, fardu kifayah. Bahwa berjamaah bagi seorang laki-laki yang posisinya dia ini termasuk orang yang merdeka, karena sekarang sudah ada budak, termasuk orang yang di situ dia mukim, bukan musafir. Kalau musafir ini beda lagi ya, beda. Kalau musafir ini tidak kena khitab untuk fardu kifayah.
Kemudian posisinya di situ dia tadi al-balighin, termasuk orang-orang yang balik, orang yang berakal ya. Ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di situ adalah suatu ibadah yang mana ketika sudah dilakukan oleh sebagian, ini yang lain tidak berdosa. Nah, ini ya. Meskipun seperti itu, ini kita harus melaksanakan jamaah, khususnya adalah jamaah di masjid. Karena apa? Karena masalah pahala sendiri. Jamaah sendiri itu kan dilipat gandakan 27 kali lipatan. Ini jamaah. Nah, ketika orang tersebut itu jamaahnya di masjid, maka dia double. Apa? Doublenya satu, dia bisa beriktikaf. Tambah lagi dia mendapatkan pahala karena mensyiarkan masjid. Oke. Jadi kemudian tambah pahala lagi yaitu dengan cara dia berjalan menuju ke masjid, di mana setiap jangkahnya itu dilipat gandakan 10. Misalkan kok di situ jarak antara rumahnya sampai dengan masjid itu setengah kilo, itu tinggal berapa kali jangkahan itu. Ini pahalanya sebesar itu. Oke. Termasuk masalah jamaah. Jamaah ini yang paling berat. Paling berat itu adalah jamaah salat subuh dan juga salat isya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Asqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya wal fajri." Salat yang paling berat menurut orang munafik, salat jamaah di masjid ini adalah yaitu salat isya dan salat subuh. Beliau menambahkan, walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Andaikan mereka orang-orang Islam mengetahui pahala, besarnya pahala yang dilakukan ketika salat subuh dan juga salat fajar, subuh dan juga isya ya, maka niscaya mereka akan datang ke masjid untuk berjamaah walaupun toh di situ dalam kondisi merangkak. Demi apa? Pahala, ya, pahala. Tetapi karena pahala ini tidak ditampilkan, tidak langsung dikasihkan, maka di situ banyak dari orang-orang saudara kita ini malas untuk berjamaah salat subuh dan juga salat isya. Wa fil jum'ati utawi jamaah ing dalam salat Jumat iku fardu ainin fardu ain. Alaihim ing atase az-zukur. Idza kanu ing dalam nalikane ana sapa az-zukur arba'ina iku 40 mukallafina kang mukallaf kabeh. Fi abniyatin ing dalam bangunan. Wa alaman al wajib apa Jumat ing atase wong nawa kang niat sapa wong al iqamata ing mukim indahum ing dalem sandinge kaum oleh mukim mau arba'ata ayamin ing dalem mangsa petang dina sihahin kang utuh. Wa alaman al wajib apa Jumat ing atase wong wa alaman wajib apa Jumat yang atas wong balagha kang tumekahu ing man apa nidau sayyidin suara undang-undang min tarfin sanging arah yali kang ngiring-iringi yang mengitari apa taraf hi ing man min baladihi sanging goncu menenge Jumat. Wa syartuha utawi syarate Jumat iku waktu zuhri den lakokake ing dalem waktu zuhur. Kemudian masalah salat Jumat, bahwa hukum daripada jamaah salat Jumat di situ fardu ain.
yaitu manakala dilakukan sebanyak 40 orang mukallaf. Ya, ini. Jadi ini adalah versinya Imam Syafi'i yang di situ mengatakan syarat Jumat itu harus dilakukan 40 orang. Menurut kaul jadid. Adapun makalah dari Imam Syafi'i atau kaul dari Imam Syafi'i, menurut kaul yang qadim ini beda. Kalau kaul qadim di situ mengatakan sholat Jumat jamaahnya ini boleh dilakukan tidak harus 40 orang ini ya. Tidak harus 40 orang. Ini menurut kaul qadim. Tapi kalau jadid di situ harus syaratkan 40 orang. Wa alaman nawa iqamah indahum. Kemudian salat Jumat ini hukumnya wajib bagi seseorang yang di situ dia niat mukim. Misalkan ada seorang musafir, katakan santri ya, Santri datang ke Kudus dalam rangka untuk mondok. Karena seorang santri itu niatnya mukim lebih dari 4 hari, ya. Karena santri ini kan mondoknya bukan hanya 4 hari, tetapi di situ bisa bertahun-tahun ya, atau bahkan kalau betah berpuluh tahun. Ini seorang tersebut wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tetapi bagi seorang musafir yang di situ kondisinya dia tidak sampai 4 hari, katakan ada orang ziarah, atau misalkan ada orang yang berkunjung ke rumah temannya, misalkan selama 3 hari, belum sampai 4 hari, maka di situ dia tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi yang perlu diketahui tentang masalah tidak wajibnya sholat Jumat itu harus diketahui masalah berangkatnya. Ketika seorang tersebut itu berangkatnya pada hari sebelum Jumat atau hari Jumat jamnya sebelum subuh, maka di situ dia tidak berkewajiban untuk sholat Jumat. Tetapi ketika di situ bagi seorang musafir yang di situ berangkatnya hari Jumat misalkan, habis sholat subuh, katakan jam 6, ya, jam 6 berangkat, maka nanti dia wajib untuk sholat Jumat. Wa ala man balaghu nida'u sayyidin min turfin jalihi min baladiha. Kemudian sholat Jumat tersebut itu hukumnya wajib bagi seseorang yang di situ dia mendengarkan suara azan dari daerah yang sekitarnya. Nah, ini misalkan ada orang yang di situ rumahnya jauh dari masjid, ya, jauh dari masjid misalkan. Katakan jarak dari masjid dengan rumahnya itu ada 3 kilo. Tetapi dia itu mendengarkan suara azan dari sekitarnya, maka wajib baginya untuk sholat Jumat. Adapun waktu daripada sholat Jumat itu harus dilakukan di waktu zuhur. Artinya ketika di situ kok melebihi waktu zuhur itu bukan termasuk sholat Jumat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.